Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parent Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas 5 tanda bahwa tempat kerja kalian ini adalah tempat kerja yang green flag. Sebelumnya, gue udah pernah bahas tentang red flag di tempat kerja. Dan sekarang biar berimbang ya, dan ada perbandingannya, gue mau bahas terkait green flag. Nah sebenarnya secara definisi apa sih green flag? Ya green flag ini sebenarnya kebalikannya dari red flag ya. Jadi kalau green flag ini berarti pertanda bagus lah gitu ya. Kalau misalnya kelima tanda-tanda ini ada di tempat kerja kalian, maka bisa dipastikan tempat kerja kalian itu adalah tempat kerja yang nyaman untuk berkarir dan juga untuk berkarya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk tanda yang pertama yang bisa kalian temukan adalah kantor ini atau perusahaan ini menghargai waktu di luar jam kerja ya. Jadi si perusahaan ini menghargai waktu istirahat para pegawainya dan juga mendorong para karyawan ini untuk menggunakan waktu libur atau waktu pada saat tidak bekerja dengan bebas tanpa gangguan dari pekerjaan. Kemudian perusahaan juga bisa memberikan fleksibilitas dalam pengaturan ritme kerja, misalnya seperti work from home gitu ya, atau jam kerja yang variatif sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan karyawan misalnya. Dan perusahaan juga bisa memberikan waktu cuti yang cukup untuk memanfaatkan cuti tersebut ya, baik cuti yang sifatnya tahunan maupun cuti yang sifatnya karena ada alasan pribadi. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua, yaitu adalah fair dalam pembayaran upah atau gaji. Kalau ngomongin soal gaji, pastinya mungkin ya yang gue akan highlight adalah gaji yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan standar industri, tapi juga mempertimbangkan kinerja, dedikasi, dan juga kontribusi individu karyawannya. Kemudian adanya sistem kenaikan gaji yang transparan dan adil berdasarkan kinerja, dedikasi, dan juga pengembangan diri karyawan. Dan mungkin selanjutnya karyawan memiliki akses terhadap informasi gaji dan tunjangan serta penjelasan tentang perhitungannya. Oke, kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu memperhatikan perkembangan skill profesi si pekerjanya atau si karyawannya. Jadi perusahaan misalnya menyediakan berbagai program pengembangan ya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu karyawannya atau disesuaikan dengan bidang si karyawannya itu bekerja, seperti pelatihan-pelatihan leadership atau program mentoring atau juga kesempatan-kesempatan lainnya ya. Kemudian perusahaan juga memberikan dukungan karir yang holistik ya, termasuk perkembangan skill, kemudian bantuan dalam perencanaan karir, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang pergeseran mutasi karir di dalam internal kantor itu sendiri gitu ya, dan juga mungkin adanya persiapan-persiapan atau adanya mekanisme-mekanisme yang dibuat untuk melakukan promosi misalkan, itu semua jelas gitu ya. Nah dan mungkin ini tambahan aja, mungkin perusahaan juga bisa tidak hanya menawarkan bantuan untuk pendidikan lanjutan, tapi juga mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, seperti adanya pelatihan-pelatihan, misalnya dibeliin voucher untuk kursus online atau diberikan akses terhadap kursus online di platform apa, kayak gitu-gitu ya. Sekarang kita masuk ke tanda green flag yang keempat, yaitu perusahaan terbuka dengan feedback para pekerjanya. Nah itu indikatornya apa? Ya sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin feedback yang diberikan itu tidak hanya ditindaklanjuti, tapi juga dijadikan sebagai solusi yang nyata atau jadi implementasi yang nyata, dan perbaikan itu dapat dirasakan dan bermanfaat bagi karyawannya. Kemudian perusahaan juga menciptakan ini sebagai sebuah culture ya untuk menerima feedback, dan itu tidak hanya diterima sebenarnya ya, tapi juga ini dihargai dan digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau evaluasi-evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke tanda yang kelima, yaitu perusahaan mengapresiasi pekerjanya. Sebenarnya mengapresiasi di sini nggak bisa didefinisikan sebagai apa-apa diapresiasi gitu ya, nggak juga, tapi adanya pengakuan yang diberikan yang tidak hanya secara formal, tapi juga secara personal dan juga mungkin bisa bermakna bagi karyawannya gitu ya. Ada personal touch-nya dari atasan-atasannya, misalnya seperti penghargaan atas pencapaian individu maupun tim, baik itu dalam bentuk ucapan terima kasih atau dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk penghargaan lain. Intinya ya ada personal touch-nya lah di situ ya. Kemudian juga adanya apresiasi dalam bentuk insentif dan bonus yang tidak hanya diberikan berdasarkan target, tapi juga mempertimbangkan effort yang sudah dilakukan oleh karyawannya, dedikasinya si karyawan itu sendiri, dan juga ide-ide kreatif karyawan mungkin ya, sehingga mereka merasa dihargai atas kontribusi-kontribusinya selama ini gitu ya. Kemudian adanya budaya apresiasi yang tidak hanya ditunjukkan secara verbal, tapi juga melalui tindakan yang nyata, seperti memberikan penghargaan atas kerja keras dan pengorbanan karyawan, atau adanya durasi kerja karyawan yang udah lama terus diberikan sesuatu, let's say misalnya gitu ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif dan positif pastinya, dan memberikan kesempatan pekerja untuk mengembangkan diri lebih banyak lagi. Oke, itu tadi 5 tanda green flag ya yang ada di perusahaan, yang mungkin salah satunya ada di perusahaan kalian. Dan apakah kelima tanda tersebut semuanya muncul di perusahaan tempat kalian bekerja? Gue yakin sih mungkin gak semuanya ada ya, tapi at least ini kalian sudah dapat
gambaran kira-kira tanda-tanda apa saja yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah perusahaan kalian ini adalah perusahaan yang memang oke gitu ya untuk berkarir dan untuk berkarya. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah apakah perusahaan tempat kalian bekerja itu banyak green flag-nya atau malah red flag-nya yang seperti udah gue pernah bikin videonya di channel ini. Nah, buat kalian mungkin yang sampai saat ini belum menemukan green flag di perusahaan kalian dan ingin cabut dari perusahaan kalian dan pengen cobain kerja secara remote di overseas company, pengen coba apply, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan banyak sekali lowongan-lowongan kerja secara remote di overseas company. Siapa tahu ada yang cocok dengan skill, kompetensi, dan juga experience kalian ya. Linknya di bawah, jangan lupa diklik. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian nggak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.